Oke, halo. Perkenalkan, saya Ahmad Rasya Muldi Firdaus dari mahasiswa Hubungan Internasional UIN Jakarta dari kelas HI 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu studi kasus isu imigrasi Rohingya melalui lensa Copenhagen di kawasan Asia Tenggara. Jadi dari latar belakang yang terlebih dahulu, isu Rohingya ini apa gitu. Jadi isu Rohingya merupakan bisa dibilang isu nasional yang ada di negara Myanmar, yang dimana pemerintahan Myanmar yang didominasi secara militer itu semacam melakukan pembersihan etnis, dan terutama yang terdampak ialah etnis Rohingya. Mereka etnis Rohingya itu bisa dibilang kesulitan dalam hidup di Myanmar karena mereka itu selalu mendapatkan tekanan dari pemerintahan militernya, dikucilkan, dan oleh karena itu mereka secara keras mereka itu termarginalkan dan pada akhirnya terusir. Dan karena kehidupan yang sudah tidak layak di Myanmar, solusi mereka itu melakukan perjalanan migrasi ke negara-negara tetangganya seperti Bangladesh, India, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Dalam lingkup hubungan internasional, bentuk suatu ancaman itu sudah memiliki berbagai variabel, bisa dibilang berbagai varian. Apabila kita melihat dulu pada saat Perang Dingin, pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, semua bentuk ancaman itu berbentuk militer, berdimensi militer. Dan ini merupakan analisisnya dari teori-teori seperti realis, neorealis. Ancaman itu dia itu hanya berdasarkan dari dimensi militer, dan aktornya kurang lebih hanya negara berfokusnya. Nah, sementara dari lensa Copenhagen, setelah Perang Dingin berakhir, bahwasanya bentuk ancaman itu yang dapat mengganggu keamanan negara itu tidak hanya berdimensi militer, tetapi juga berdimensi isu non militer. Dalam bentuk ancamannya itu yang bisa mengganggu aspek sosial, aspek identitas, ekonomi, lingkungan. Jadi Copenhagen itu memberikan sudut pandang terhadap ancaman yang bisa dibilang luas daripada teori arus utama seperti realis dan neorealis. Copenhagen melihat bahwa ancaman itu dia tidak hanya sekedar aspek militer saja. Dan apabila kita melihat dimensi ancaman, dimensi di dunia sekarang, itu rata-rata sudah jarang sekali yang berdimensi militer, yang aspeknya itu militer. Memang praktik itu ada, memang Copenhagen itu tidak menyingkirkan bentuk ancaman militer, tapi menambahkan, meluaskan bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan negara dengan ancamannya seperti aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan gitu. Dan di sini yang menjadi isu sekarang ini terutama yaitu imigran ilegal. Kehadiran imigran legal dapat menjadi ancaman terhadap aspek keamanan masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas maupun identitas yang masyarakat punya. Kehadiran imigran ilegal di Asia Tenggara itu perlu ditanggapi secara bijak. Sebagai contoh Indonesia.
Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menyebut bahwa imigran ilegal itu sebagai salah satu ancaman non-militer yang termasuk itu tuh bisa menjadi suatu potensi konflik sosial, kejahatan, dan beban pengolahan pengungsi. Dan Malaysia di sisi lain menganggap orang tanpa dokumen resmi visa itu tidak dianggap sebagai imigran yang legal. Jadi dia dianggap sebagai imigran yang ilegal yang dapat ditahan dan dikembalikan ke negara aslinya. Dan Malaysia juga sama dengan Indo dan Thailand, dia itu tidak meratifikasi konvensi PBB dan juga protokol 1967. Jadi ya status pengungsi di negaranya itu ya tidak diakui secara legal gitu. Dan di Thailand juga sama halnya, ya dia tidak meratifikasi konvensi pengungsi. Jadi kebanyakan pengungsi yang berada di Thailand itu disebut sebagai imigran ilegal karena tidak mendapatkan terutama apabila tidak mendapatkan izin tinggal di bawah NSM atau National Screening Mechanism. Nah, keberadaan etnis Rohingya di negara Asia Tenggara ini sudah bisa dibilang sebagai security complex dalam konsep Copenhagen. Bahwasanya kehadiran imigran asing etnis Rohingya ini, pengungsi Rohingya ini dijadikan sebagai security complex karena setiap permasalahan itu jadi saling menyangkut antar negara-negara di kawasan di sini Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara, Thailand, Indonesia, dan Malaysia itu mempunyai ancaman yang sama, yaitu di sini imigran ilegal Rohingya.